Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, senang banget hari ini kita ketemu lagi dalam episode Pejuang Nicu. Dan di episode kali ini saya bersama dengan Mbak Herning. Sehat Mbak? Ya, alhamdulillah Mbak. Assalamualaikum Mbak Oki. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kayak di TV. Oke, di TV ya. Ada perbedaan nggak di TV dengan di aslinya? Kayaknya TV lebih bohong ya. Lebih cantik ini. Alhamdulillah. Nah, Mbak Herning ini sama Kinan. Halo sayang. Bilang apa? Ikut tuh. Assalamualaikum. Halo. Halo. Gimana? Halo. Oke. Jadi Kinan ini boleh diceritain nggak sih Mbak, pertama kali ngeliat Kinan yang menjadi pusat perhatian adalah ya Allah cantik, cantik lagi, ganteng banget. Matanya biru, bulu matanya lentik. Ini jangan-jangan pakai soften apa gimana nih gitu kan. Terus yang kedua, ketika pertama kali ngeliat Kinan, berikutnya adalah Kinan pakai alat bantu dengar. Nah sekarang mau tanya sama Mbak Herning nih, mamanya Kinan. Mamanya Kinan tuh kenapa sih Mbak? Kalau Kinan ini kondisinya dengan Waardenburg syndrome. Waardenburg syndrome, Mbak. Waardenburg syndrome adalah ini kelangkaan genetika dengan sekarang sih perhitungannya sudah 1:40.000 kelahiran ya Mbak. Iya. Lebih tinggi loh daripada anakku. Jadi ngebanding-bandingin. Tapi tetap aja 1:40.000. 40.000 kelahiran perhitungan dunia ya Mbak. Iya. Okay. Jadi memang kalau di dunia tuh udah ada statistiknya 40.000 dan menyerang gangguan pendengaran. Tapi ciri khasnya memang nih matanya biru, alisnya nyambung kan kayak mau nyambung. Padahal Hidungnya kalau orang lihat kasat mata, ih kok ganteng banget, cakep banget gitu ya. Padahal adalah sebuah kelainan genetik. Ciri-cirinya apa Mbak tadi? Alisnya agak nyambung ya kalau dilihat. Bener-bener. Warna matanya juga punya kecenderungan pigmentasinya berbeda. Kalau kita nih biru agak abu-abu gitu. Tapi ada juga yang satu biru, satu coklat, satu hijau, satu biru. Cakep banget. Kinan terus. Kemudian ujung hidungnya tuh agak kotak. Oh iya, Kan emang. kalau diperhatiin. Jadi nggak gitu. kelihatan sih. Kelihatannya ganteng aja. Nanti mungkin yang tipe, kan ada 4 tipe ya Mbak Oki. Nanti gitu. mungkin di tipe kesekian tuh baru kelihatan. Yang karena Kinan kan tipe 2, nanti ada yang tipe 3 atau tipe 4 itu biasanya mereka punya kecenderungan berapa derajat ininya tuh udah mulai kelihatan. Oh gitu. Oke. Jadi sindrom ini Waardenburg apa sih Mbak? Waardenburg. Iya, kalau nama kelangkaan genetika emang cakep banget ya Mbak namanya. Namanya Yarwi syndrome. Itu kan keren-keren. Angelman. Namanya kok Bagus. Cuma kalau dilihat diagnosanya kok banyak gitu. Jadi Waardenburg syndrome ini ciri-ciri susah deh, WS aja deh. Oke, WS ini ciri-cirinya adalah salah satunya gangguan pendengaran. Seperti apa tuh maksudnya? Gangguan pendengaran itu emang dari 1 sampai 4 memang semuanya, hampir semua tuh gangguan pendengaran ya Mbak ya. Dia menyerang pendengaran. Jadi kalau gampangnya itu ketika si Waardenburg ini kondisinya salah satu kromosom pembentuk koklea itu menjadi berbeda ketika dengan anak dengan Waardenburg. Jadi pendengarannya terganggu. Mulai dari ringan, sedang sampai dengan sangat berat. Kalau Kinan ini 110 desibel tante kanan kiri. Jadi kalau normal tuh berapa sih Mbak? Normal 40 normal ya. Jadi dengan bahasa awamnya Kinan ini bisa mendengar nggak kalau dilepas alat? Tidak. Sama sekali. Ketika sudah pasang alat bisa dengar. Iya, sekarang sudah oke, sudah lumayan ya, sudah bisa karena masih terapi terus kan. Jadi kalau Kinan tanpa alat ini bisa mendengar suara kereta tanpa alat, atau suara turbin pesawat terbang di depan turbinnya, bukan di dalam kabin. Jadi sekencang itu ya. Iya. Tapi kalau sudah pakai alat ini kita bicara Kinan dengar. Kinan dengar, tapi kalau bicaranya cepat itu biasanya enggak Mbak. Jadi kalau ngomong dia tuh harus agak pelan. Kenan, Nan, lihat apa? Mas, sibuk lihat sinar. Gitu deh. Oke. Terus boleh diceritain dong Mbak kalau kita flashback dulu dari masa Mbak Herning mengandung. Karena banyak banget pertanyaan di luar sana. Kandungannya kenapa tuh? Apa yang dilakukan atau apa yang nggak dilakukan sehingga mengakibatkan anak seperti ini seperti itu? Boleh diceritain nggak sih Mbak dulu waktu kandungan tuh bagaimana? Ciri-cirinya ada nggak sih dari kandungan? Ini dia uniknya kasus kelangkaan genetika ya Mbak. Jadi dia itu nggak ada kayak gimana-gimana. Jadi tiba-tiba datang aja. Betul. Jadi tidak harus kalau anak kelangkaan genetika itu
pasti salah satu orang tuanya melakukan sesuatu, atau mungkin pada saat hamil ibunya pas keluar pas maghrib ada petir, enggak gitu. Jadi atau mungkin nggak minum vitamin ini nggak itu nggak ada efek dari situ. karena semua vitamin terpenuhi dan karena kondisi kelangkaan genetika ini kan bisa terjadi jika ada mutasi genetik acak kan. Kalau udah acak kan itu bisa ke siapa aja kan, Mbak? Betul. Ya memang faktor genetika itu ada, mungkin ada beberapa yang faktor genetika, tapi mutasi acak itu ada karena kan kita juga kan paparannya banyak nih Mbak sekarang ya, radiasi, gaya hidup, macam-macam ya. Ya dan juga takdir Allah. Mau gimana lagi? Betul. Jadi ketika Mbak Herni mengandung nggak ada apa-apa, semuanya sehat. Sehat. USG semuanya oke. Bahkan waktu hamil Kinan itu saya sempat setiap kali saya komunikasi sama Kinan tuh bisa kok Mbak bilang, kamu laki-laki atau perempuan sih Dek? Kalau kamu laki-laki tendang 2 kali, gitu kan, kan dia dengar, ya kan. Tapi apakah itu batin atau gimana? Oke, akhirnya Kenan lahir. Ketika lahir apa yang terjadi? Lahir semua baik-baik saja. Jadi kami itu telat untuk mengetahui kondisi Kenan. Karena kan secara fisik sehat, tidak ada masalah ya. Baru umur 2,5 tahun kok kata-kata nggak keluar, bingung gitu Mbak. Dan itu masih nggak menyadari bahwa Kenan itu belum tidak terlalu bisa mendengar. Ada sih curiga dikit-dikit, tapi kayaknya enggak deh. Kemarin dipanggil nengok kok gitu. Jadi ada beberapa yang dia tuh nengok terus. Tapi kok ragu ya? Iya enggak. Tapi kan ketika lahir matanya biru. Iya. Gimana tuh? Beda begitu. Uniknya kasus kelangkaan genetika itu karena kan literasinya minim ya. Dokter kan pasti banyak banget nih belajarnya gitu. Ya 1/40.000 gitu kan. Yang ini yang umum aja kadang kelingan juga, banyak informasi kan dokter harus share. Jadi waktu itu curiganya itu heterokremia. Jadi memang pigmentasi warna aja yang berbeda. Memang kan ada case-nya heterokremia juga. Tapi tidak berpengaruh ke pendengaran. Sampai akhirnya di usia 2,5 tahun kita ke dokter anak kok dirujuk ke THT, kan ragu apa nih dokter anak kok dirujuk ke THT, dosa apa gitu nih, anak saya nggak kenapa-napa kok ke THT. Terus habis itu diceritain THT, dokternya cuma bilang gini aja. Waktu saya di kantor sih Mbak, jadi suami yang nemenin. Mbak sibuk bekerja saat itu. Shift-shiftan kan waktu itu Mbak. Pasukan shift, jadi waktu itu suami yang nemenin. Sama saya bilang, tadi dokternya bilang kita tuh disuruh googling Waardenburg syndrome. Cuma gitu doang waktu jam istirahat tuh saya ingat, dokter apaan nih ngasih info kayak gini yang jelas, kenapa sih gitu kan namanya. Pas dicek, saya udah nggak baca artikel tuh Mbak karena males kan, udah saya klik gambar semua anak fotonya mukanya kayak Kinan. Ini apaan ini? Kok mukanya kayak anak saya? Baru saya cari artikel satu-satu tuh kayak apa rasanya? Kayak di sinetron itu loh Mbak. Jadi panas-panas, siang bolong, jedar gitu kan. Aduh ampun deh. Jadi kayak apa sih ini sebenarnya gitu. Jadi ketika googling, ini kita bisa ketawa karena sudah lewat. Waktu itu juga pasti nangis. Waktu pertama kali googling, melihat ciri-cirinya ada di Kenan semua. Bagaimana kondisi Mbak Herning pada saat itu? Ya pasti sedih, cuman saya pengen tahu gimana keadaan Mbak Herning pada saat itu. Saya itu masih di 50-50 karena kan gini, kan belum tes BERA. Jadi tes pendengaran Mbak, tes BERA, tes SSR. Jadi kita bisa tahu berapa sih derajat ini, karena dari waktu itu rumah sakitnya fasilitas tesnya nggak ada, jadi harus dirujuk ke rumah sakit lain. Saya nunggu, kita tunggu deh jadwalnya yang hasil tes BERA itu. Akhirnya di tes BERA ya karena hasilnya langsung keluar gitu, ketemu dokternya, dan waktu tes juga saya ada di situ di sampingnya kan. Ya itu sempat, nah itu juga agak bikin gemes juga. Jadi ada dokter koas, ada dokter spesialis. Yang dokter koas itu kayak bukan dari Indonesia aja. Jadi satu tuh harus nge-translate ke bahasa Inggris. Terus jadi kayak, so he cannot hear nih. Yes, so he just cannot hear after 110 decibel, so about the thunder strike or lightning. Terus saya kan jengkel, saya kan jadi jengkel ya. Nggak ngerti bahasa Inggris. Gak usah diterjemahin, saya juga bisa bahasa Inggris, saya yang terjemahin nih. Jadi kesel sendiri. Terus dokternya cuman ibu ini masih agak ini ya, agak paham, agak emosi kayak gitu. Akhirnya dokternya dijelasin, Bu ini gini-gini.
Dengar kok dok. Sampai tuh bilang nanya sama dokter, dok di Jogja itu selain waktu itu tesnya di Jogja ya mbak. Mohon maaf ya dokter Boni Mahatbawa Bawono dari RSA UGM, waktu itu saya ngeyel sekali. Jadi saya ngomong ke dokternya, dok di Jogja itu yang punya alat kayak gini tuh di mana lagi? Sampai ngeyel segitunya gitu. Maksudnya kenapa Mbak Herning bicara? Karena saya nggak percaya dengan hasil 110 desibel kanan kiri itu mbak. Jadi tetap nggak percaya aja. Saya mohon dong direferensiin rumah sakit lain yang punya alat kayak gini gitu. Padahal saya itu ke rumah sakit yang baru, semuanya itu dokter-dokternya tuh dokter luar biasa. Pinter-pinter masih nggak percaya, udah ada alat canggih masih ngeyel. Akhirnya ya nggak apa-apa, second opinion opinion. Terus habis itu saya searching ini alatnya ini, kondisinya gini, kemungkinan saya tanya juga, dok kalau dari satu alat ke alat lain itu ada mungkin nggak derajat error atau koreksi, kan biasanya kalau alat biasanya ada tuh mbak. Terus dokternya bilang ada sih, udah lega nih mbak, lumayan ya. Kalau salah, alhamdulillah nih alat salah gitu. Ada, tapi mungkin cuma sekitar 10-12 desibel. Itu kan dikit banget mbak, 11-12 desibel itu. Jadi nggak ada dong ya. Terus akhirnya ngobrol sama, ketemu teman-teman juga yang anaknya tunarungu, diceritain, iya anakku tuh sakit tunarungu. Akhirnya teman-teman bilang, anakmu tuh nggak sakit, tunarungu itu bukan penyakit, dia bilang. Ini banyak nih orang di luar sana mbak. Ketika aku posting di Instagram atau apapun, banyak ibu-ibu yang juga punya anak tunarungu, ibu-ibu baru khususnya. Jadi tunarungu itu dalam menanganinya seperti apa sih mbak? Seperti karena ini kan setelah tadi mbak akhirnya tahu bahwa kenan tunarungu, dan pasti sebagai orang tua mbak juga pasti sedih. Tapi kan kita harus berpikir menangani anak ini seperti apa. Nah itu dalam hari-hari menangani kenan yang tunarungu itu seperti apa mbak? Yang paling pertama itu kalau sesama punya anak tunarungu itu jangan dibandingkan sih mbak, karena setiap anak itu kan pasti punya keunikan masing-masing. Saya mungkin bisa sedikit lebih lega atau tenang karena Kinan tanpa penyerta. Tapi bisa dibandingkan kalau anak tunarungu dengan autisme, tunarungu dengan disleksia, kan pasti penanganannya beda ya. Ada dengan ADHD. Ini juga Waardenburg syndrome, ada kemungkinan penelitian terakhir tuh waktu itu bilang kalau spektrum melihatnya itu lebih luas. Itu kan kalau spektrum melihat lebih luas jadi gampang ke distract ya, konsentrasi terganggu. Itu juga mesti penanganannya beda lagi. Jadi begitu terima diagnosa tunarungu itu dikenali dulu deh anaknya tuh ada apa lagi gitu. Maksudnya penyertanya apa lagi. Jadi jangan, kadang kan ada yang kita, anak saya udah pakai alat loh, tercanggih, termahal, terkeren, terlalala. Alat itu berapa sih mbak harganya? Kayak Canon ini nih pak, berapa sih harganya? Kalau yang Canon ini mungkin sekarang sepasangnya sekitar 20 ya mbak ya? 20 juta? Mahal ya? Iya, untuk emang harganya teknologi berapa? yang standar. Harga alat bantu dengar itu berapa? Per unitnya bisa minimal 10 juta ya. 10 juta sampai? Paling mahal? Sekarang setahu saya 50 pun ada. 50 juta. Wow, apakah paling mahal itu membuat dia lebih mendengarnya lebih? Secara teknologi memungkinkan, tapi kalau tidak di terapi, tidak distimulasi ya nggak akan ada apa-apa juga sih mbak. Jadi memang di situ saya belajar sih. Jadi kadang apa yang kita upayakan teknologi secanggih apapun tuh nggak ada apa-apanya kalau kita nggak ikhtiarin juga. Gitu. Ini sehari-hari berkomunikasi dengan Kenan bagaimana mbak? Ya bicara tetap Kenan, Nan. Lagi apa? Ini penggunaan ABD udah hampir 3 tahun. Alat bantu dengar ini? Sudah hampir 3 tahun, satu harinya minimal 10 jam. Tetap harus. Jadi kalau anak-anak normal kan biasanya punya telinganya 24 jam ya mbak. Bahkan waktu tidur pun dia bisa mendengar. Kalau anak saya kan enggak. Jadi dia baru bisa mendengar jelas kalau dia pakai alat. Iya, dan itu cuma 10 jam. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak. Aku udah 6 tahun udah ngomong banyak, anak aku belum. Gitu. Anak aku belum. Jadi ya memang berbeda gitu. Dalam mengasuh Kenan selama ini mbak, ada kejadian yang nggak pernah mbak bisa lupain nggak sih? Satu kejadian yang senantiasa teringat, memorable banget gitu. Waktu pertama kali Kinan pakai alat ya, pas pasang alat. Umur berapa mbak? Umur 3 tahun. Jadi hasil biara itu keluar sekitar 2 tahun 8 tahun 10 bulan. Itu
Waktu itu kan memang kami belum ada biaya untuk punya alat, jadi Karena puluhan juta ya Mbak ya? iya mahalnya. waktu itu harganya 24 juta sepasang apa ya? Itu kan masih jauh banget untuk yang karyawan waktu itu gajinya hanya UMR ya. Saya ke hearing center, saya bilang saya boleh cobain dulu nggak sih alatnya ke anak saya, karena saya masih belum yakin gitu. Ternyata waktu alatnya dipakai tuh kinanya nangis. Oh, karena kaget Dengar suara dia nangis. Saya tanya, Mas, anak saya nangis kenapa? Gitu kan. Ini reaksi Bu, kalau anak belum pernah mendengar terus dia mendengar, terus kaget kan, makanya dia nangis menjerit. Terus saya bilang, Kinan, Nan, ini ibu. Terus dia baru lihat, terus dia senyum. Masya Allah. Saya cuma nangis doang kan. Dia waktu itu belum bisa ngomong ibu, cuma anak aku dengar, ya ampun, sampai gini Mbak Oki. Jadi selama kurang lebih 3 tahun ini kalau mau tidur di Nina Bobo ini nyanyiin tuh dia dengar apa gitu kan, kadang-kadang suka Nina Boboin anak, suka dibacain doa apa tuh dia apa bisa dengar gitu. Jadi aku sih selama ini sia-sia gitu kan, merasa sia-sia gitu. Ternyata ya itu baru bisa mendengar di situ, kemudian tahu alatnya mahal ya, itu ya, itu pas pertama kali tahu tuh ya mau cerita ya. Oke. Itu marah banget sama yang paling pertama sih marah sama diri sendiri. Oh, waktu Kinan di diagnosa sindrom dan tidak bisa mendengar, Mbak marah sama diri Mbak sendiri. Marah diri Kenapa? sendiri. Kayak gagal ya Mbak, kemana aja 3 tahun ini, mau 3 tahun kok baru tahu ibu macam apa gitu kan. Pasti gitu. Terus sampai rumah juga sepanjang perjalanan tuh ya isinya nangis doang di motor, cuma bilang, ya Allah ya Gusti, bercandanya gini amat sih, bercanda yang lain kenapa sih gitu, kok nggak bercandanya sama yang lain aja, kenapa harus bercanda sama saya gitu. Itu sempat di apa suami aja, ya udah istighfar dulu, nanti sampai rumah kita sholat. Nggak mau sholat, nggak mau sholat, kesel, marah banget, marah sama Allah. nggak mau. Aduh, lo kenapa nggak mau? Ya ngapain? Udah dibikin gini kan, dibikin susah kan. Katanya Allah tuh nyenengin hambanya, mana aku nggak ngerasa seneng, aku ngerasa susah nih. Kalau emang benar Allah itu bisa membolak-balikan keadaan, kenapa nggak dibalikin sekalian aja waktu hasil tes? Kenapa nggak dibalikin sekarang nih aku masih ada, jadi masih marah itu masih luar biasa. Terus akhirnya suami saya bilang, ya terserah, kalau nggak mau sholat nggak apa-apa, Allah juga nggak perlu amat kamu sholat, digituin dong Mbak kan. Loh, ini kok suami macam apa ya, saya kan istrinya harusnya belain gitu. Terus akhirnya dia bilang, sebenarnya tuh Allah tuh nggak perlu kamu sholat itu kan buat kamu, bukan buat Allah. Allah tuh nggak penting-penting banget, kamu nggak sholat juga nggak apa-apa. Itu ya mungkin masih ngeyel ya. Habis itu Jadi lama-lama kerasa juga. Marah sama dokter, marah sama diri sendiri, marah sama Allah, marah sama suami. Sama suami, kena marah semua. Marah semua. Jadi ternyata luar biasa ya Mbak, kalau marah itu di badan panas, di kepala nggak enak. Anaknya ketawa kita nangis, anaknya tidur kita nangis, anaknya nangis lebih nangis lagi kan. Berapa lama proses marah itu dan sedih nggak terima keadaan itu, berapa lama prosesnya? Saya waktu itu kurang lebih seminggu, karena suami saya kan bilang, wah ini mulai udah nggak sehat nih, kalau kamu ketemu apa ya, no, kalau kamu kayak gini terus ini udah nggak sehat. Waktu itu saya di Jogja, terus suami saya bilang, aku mau ke Jakarta, kamu di rumah aja deh. Jadi saya dipisahin dari Kinan. Sedih ya. Hamil 7 bulan Mbak, dipisahin dari Kinan. Jadi waktu hamil adiknya tahu hasil diagnosa, terus dipisahin dari Kinan. Terus saya tuh dipisahin dari Kinan sehari 2 hari, terus baru sadar, oh ternyata apa yang terjadi di Kinan itu nggak ada apa-apanya dibandingin kehilangan Kinan gitu. Oh, Masya Allah. Baru terbuka di situ. Oh iya ya Allah, kalau kehilangan kan anaknya nggak ada ya. Gitu. Baru di situ deh. Iya Allah, ternyata nggak penting-penting banget nih aku sholat apa enggak. Allah tuh nggak perlu-perlu banget ibadahnya. Saya tuh nggak ada apa-apanya gitu. Jadi atas hak apa sih menuntut? Akhirnya udah dari situ Kinan pulang, baru udah mulai bisa pikir jernih. Oke, kita mau bisa menerima keadaan. Bisa menerima dulu. Abis itu ketahuan deh, kita mau ngapain ya? Oke, kita uangnya nggak ada nih, kita cari pinjaman dulu. Cari pinjaman. Oh, nggak ada jalan waktu itu, pinjaman ke keluarga nggak ada. Oke, berarti apa lagi nih? Sampai akhirnya tuh saya udah capek banget waktu di kantor, jam istirahat saya cuma bilang gini aja dalam hati,
ya Allah ini benar-benar deh, bercandanya kali ini benar-benar nggak asik, benar-benar nggak enak. Saya tuh udah mentok banget. Ayo dong ya Allah, please deh. Kalau saya nggak ada rezekinya jadi istri solehah, paling nggak kasih saya rezeki jadi ibu deh, gitu. Saya bilang gitu. Apa sih yang bisa saya perbuat jadi seorang ibu gitu? Kasih jalan lah sebagai seorang ibu, kalau bukan dari jalan sebagai istri atau sebagai seorang anak gitu. Terus ada suara gitu, Allah, ya itu Allah kasih tahu ya Mbak ya, kayak kamu kan bisa bahasa Inggris ya, kamu bisa googling tuh hearing aid aja, hearing aid donation gitu. Jadi saya ketik hearing aid donation, hampir semua NGO sih Mbak di dunia saya emailin semua gitu ya. Misalnya minta alat ya, terus saya udah kirim gitu, terus ya Allah ini kan udah 2 hari ya kirim email kok nggak ada kabar ya Allah, gimana sih? Udah sejauh ini nih. Terus nggak lama, seminggu ada balasan satu dari NGO di Australia. Di situ mereka bilang, anak kamu apa? Aku minta datanya, aku kirimin deh alat buat kamu. Gitu ya. Lagi belajar ya. Gitu. Jadi dari NGO-nya, ya di sana ada audiologis, ada timnya juga. No, mas, no, tidak baik. Akhirnya dikasih tahu, dikirimin hasil alatnya. Dikirimin hasil diagnosa Kinan apa segala saya kirim, ya udah sama mereka dikasih lah alat. Dikirimin alatnya. Itu udah mikir, aduh pajak nih berapa ya, harganya aja mahal udah gitu. Allah permudah lagi Mbak, nggak kena pajak. Masya Allah. Mungkin waktu itu harganya mereka tulis itu di bawah dari harga seharusnya kena pajak ya. Dan itu juga kita dikasih seri yang, kalau kita sih di sini mungkin seri lama ya. Terus ya udah dikasih, dipakein, baru dia dipakai itu. Bisa gitu, nengok nih dipanggil nih gitu, baru tau, oh iya oke, ternyata gitu, pakai alat di akhirnya. Masya Allah. Ya, jadi Allah tuh mungkin saat itu bercandanya nggak asik, tapi kesini keren juga ya. Akhirnya bisa ketemu Mbak Oki, ketemu banyak banget. Keren juga ya skenario Allah ya, dibuat kesana sini dulu. Maunya kan lurus, kayak udah situ aja gitu ya, jadi cepet gitu. Cuma kita biasa instan, pengennya cepet, yang rahasia Allah ya bisa sampai. Jadi Mbak belajar apa aja sih setelah kejadian Kinan ini dalam hidupnya Mbak Herning tuh? Mbak belajar apa? Belajar kalau tidak semua bisa saya rencanakan. Kan biasanya tuh kalau habis ini, ya, jadi kayak tertata gitu ya, kayak semuanya tuh maunya ada sesuai dengan yang saya mau. Kalau ya, ini, oh kalau ini nggak bisa nanti pilihannya ini dan ini. Itu nggak kayak gitu ya ternyata. Betul. Allah tuh nggak usah ngatur-ngatur deh kamu. Sampai waktu itu tuh saya pernah down banget, terus salah satu kakak sepupu tuh bilang gini, tahu nggak sih, dia bilang apa? Kamu tuh nggak pernah diwajibkan sama Allah berhasil loh, gitu. Mbak saya tuh bilang gitu, Allah tuh cuma wajibin kita ikhtiar, usaha, udah. Ngapain sih ngotot-ngotot minta berhasil? Kita tuh diminta ikhtiar gitu. Saya baru, hah? Begitu doang? Ya begitu doang, mau lihat nih, mau dikasih lihat, kita kan mau cuma disuruh ikhtiar. Cuma betul. Kita maunya semua. Luar biasa ya pelajaran dari Mbak Herning ini. Saya jadi keingat nih ada satu ayat di dalam Al-Qur'an, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu nggak suka itu justru baik bagimu. Boleh jadi apa yang kita suka banget justru kata Allah itu nggak baik. Allah lebih mengetahui sementara manusia tidak mengetahui apa-apa. Jadi dari kisahnya Mbak Herning kita belajar bahwa aduh nggak asik banget nih, nggak seru banget nih. Gak enak banget nih ngejalaninnya, tapi ternyata ada hikmah yang besar, bahwa ternyata Mbak Herning dan kita semua belajar dari kisahnya Mbak Herning bahwa segala sesuatu yang kita rencanakan belum tentu Allah kasih apa yang kita mau, tapi ternyata Allah mau didik kita dengan caranya Allah. Jadi kedepannya Kinan mau ada apa lagi nih Mbak, proses-prosesnya nih? Terapi ucara ya? Terapi masih lanjut, sekarang sekolah, tentu ya layaknya orang tua anak tunarungu ya, saya juga pasti punya cita-cita Kinan bisa implan, tapi implan tuh mahal ya Mbak ya? Lumayan sih Mbak. Ini lagi ngajuin ke beberapa. Kata Mbak Herning implan tuh senilai satu rumah. Iya. Karena rumahnya juga belum punya. Jadi Insya Allah nanti ada jalannya. Jadi Insya Allah. kepengennya sih implan, udah kemana ngajuin sih Mbak, ke beberapa
ada klinik di luar terus kayak keren nih. qadarullah itu ya Mbak. Perjuangannya. Covid ya Mbak. Oh, Terus iya, tiba-tiba Covid jadi ya bubar jalan. Tapi ya sudah nanti. Tapi saya belajar dari orang tua dengan anak berkebutuhan khusus itu secanggih apapun alatnya, kuat apapun gitu, tapi tetap kuasa Allah tuh di atas yang utama. Betul, gitu. betul. Soalnya alat secanggih apapun kita nggak rehabilitasi, kita nggak terapiin, nggak stimulasi juga percuma. Iya. Alat biasa bisa maksimal. Ada loh anak tunarungu yang sarjana kedokteran Mbak, Wah, sekarang keren, lagi S2 ya. Mbak Syafa S2 Mbak sekarang, tapi S2-nya ini manajemen rumah sakit. Nah, tapi sarjana kedokteran, koas juga tetap sama ikut koas. Kan karena kalau pikir-pikir gimana ya alat pakai bantu dengar kok itu bisa koas ya gitu, bagaimana itu kan lelah ya. Tapi ternyata bisa. Keren ya. Bisa. Jadi apalagi di zaman sekarang, nanti saya yakin di masa anak-anak kita banyak hal-hal yang tadinya nggak kepikiran jadi kepikiran. Jadi yang tadinya nggak ada jadi nggak ada. Mbak Herning mengajarkan pada kita prasangka baik terus. Dan saya ingat kata dokter bilang sama saya ketika saya ngobatin periksa Sulaiman, kata dokter, kita lihat contohnya yang baik-baik aja. Ngelihat pasien yang berhasil. Ngeliatnya jangan yang ke situ tuh Bu, ntar Ibu sedih. Ngeliatnya yang berhasil aja. Nah, kita goalsnya mau ke situ. Oh iya, siap Dok. Oke, Mbak Herning, ini terakhir nih Mbak Herning. Di luar sana banyak ibu-ibu yang mungkin Allah kasih anugerah anak-anak yang spesial atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin Mbak Herning ada sepatah dua patah kata untuk teman-teman di luar sana, apalagi untuk ibu-ibu yang baru. Oh, ibu baru ya? Baru. Kayak saya nih termasuk baru nih Mbak. Baru 5 bulan. Nah, ibu-ibu yang baru nih yang masih shock gitu, gimana Mbak? Sekarang kesini saya jadi belajar kalau menangis itu perlu, sedih itu perlu, marah itu juga perlu. Nanti akan ketemu titiknya, karena kita nggak bisa satu orang lain kan daya ambang batas rasa sakitnya beda-beda ya Mbak. Jadi ya tetap dinikmati saja prosesnya sambil dicari supporting sistemnya yang mana. Jadi tetap bisa saling dukung, keluarga juga penting. Betul. Sekiranya nanti ada anggota keluarga lain mungkin yang juga memiliki putra atau putrinya berkebutuhan khusus, yang pertama ditanya tolong jangan ditanya anaknya kenapa, itu kenapa bisa begitu, tanya aja kabar ibunya. Apa kabar kamu gimana? Itu kan pasti rasanya beda banget ya Mbak. Kayaknya yang ditanya tuh kita, bukan anaknya dulu. Jadi kita juga perlu kan ibu itu. Saya ingat dulu tuh pernah saya cerita ke anggota keluarga saya kalau Kinan tuh dengan berkebutuhan khusus, penafannya cuma bilang, kamu sih Mbak kerja. Jadi ketika kita bereaksi itu lebih direm dulu. Jadi kira-kira yang menyampaikan nih oke nggak, yang menerimanya oke nggak, karena sebenarnya punya anak berkebutuhan khusus itu mau kerja, mau nggak kerja, mau berlebih, mau berkurang, ya kalau Allah mau kasih mau gimana. Saya kalau nawar kan nggak bisa, tapi kalau diretur lebih nggak bisa lagi. Anak-anak ini kan nggak bisa diretur ya, dan kemudian kalaupun bisa diretur dan diganti yang lain, saya juga nggak mau ganti. Saya maunya yang ini aja gitu kan. Yang memiliki anggota keluarga lain, saudara yang punya anak berkebutuhan khusus dikuatkan saja, karena kan mereka butuh dukungan lebih dari yang diperlukan ya Mbak. Masya Allah, luar biasa. Mbak Herning ngasih tahu kalau menangislah, nggak apa-apa kok, namanya manusia biasa. Iya. Kemarin juga begitu, teman-teman yang diwawancarai juga kayak gitu, semuanya diwawancarai nangis Mbak. Iya. Tapi maksudnya awalnya tuh tegar tuh kan, ketawa-ketiwi, tapi pada akhirnya memang adalah sisi-sisi yang ya perlulah mengeluarkan sesekali tangisan itu. Tapi tentu saja jangan berlarut-larut, karena seperti yang kita belajar dari Mbak Herning pada hari ini, fokus apa yang bisa kita lakukan untuk anak-anak kita. Sebagaimana Mbak Herning fokus banget dari tahu bahwa ini alat mahal banget, nggak mungkin beli sendiri nih untuk saat ini. Jadi ada banyak jalan menuju rumah, jadi banyak sekali pertolongan orang-orang di luar sana, tinggal ibunya saja bergerilya untuk mencari bantuan-bantuan. Makasih loh Mbak Herning. Mbak Herning ini mempertemukan saya dengan teman-teman Indonesia Rare Disorder lainnya. Makasih Mbak Herning. Dan insya Allah mudah-mudahan tayangan ini bermanfaat, dan sedih-sedih untuk ibu-ibu di luar sana ataupun ibu-ibu yang anugerahi anak-anak yang sehat, banyak-banyak bersyukur dan jangan marah-marahin terus anaknya. Kadang anaknya nangis dimarahin, anaknya lari-lari dimarahin, sementara aku perlu banyak yang anakku. pengen anak lari ya Mbak.
Iya bang, bener-bener. Iya kan? Ini anak loncat-loncat terus ya nggak bisa diem ya. Padahal banyak yang memimpikan anaknya diem. Anaknya cerewet nih nanya terus dia nggak bisa diem ya. Saya tuh kepengen anak saya tuh bisa ngomong gitu. Aduh kalau bisa ditransfer itu saya mau itu. Banyak anak tuh yang kesel anaknya nangis waktu awal-awal Sulaiman kan nggak nangis kan. Sampai hari ini juga masih nangisnya tuh cuma ketika terapi bang. Jadi saya juga pengen dengar Sulaiman nangis. Iya. Jadi banyak bersyukur lah teman-teman sekalian. Mudah-mudahan episode Pejuang Nicu ini membuat teman-teman yang dianugerahi anak-anak sehat banyak bersyukur dengan melihat keadaan teman-teman yang ada di tayangan ini. Kemudian berikutnya adalah bagi ibu-ibu atau ayah yang dianugerahi anak-anak spesial, mudah-mudahan semakin kuat dan kita fokus kepada tumbuh kembang anak-anak kita secara optimal insyaallah. Mbak Erin makasih ya. Kenan makasih. Mau makan pizza ya. Sama ngumpet. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya di Pejuang Nicu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadanya gimana? Dadah. Pejuang Nicu. Spread hope, start from you.